Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Begawane warga Jawa Tengah ini, tapi gubernurku ya piye to ya? Rakyatnya aja nunggu aksi nyata di lapangan, tuh tak tunggu-tunggu malah seringnya muncul di panggung-panggung seremonial saja. Dan juga di panggung atau di acara resmi. Loh, yang ngerti omongannya Pak Gubernur itu ya para pejabat saja. Rakyat kecil, petani bakul, Pak Ustadz petani, nelayan nggak pernah tahu. Yang diomongin Pak Gubernur ya apa? Wes ngono kok ya dadak ngomentari kepala daerah yang lain loh. Sing memang duweni kesenangan ngonten. Pasti pada tahu kan yang suka ngonten. Gubernur yang suka ngonten ya Kang Demul, Kang Deddy Mulyadi. Hidup rakyat termasuk orang Jawa Tengah itu jadi kewajibannya Pak Gubernur yang sudah dipilih. Nek pusat wis ra gagas. Presidennya yo pi teng-teng cerit di berbagai panggung seremonial. Apa yang model begituan terus ditiru ya jangan. Kami ini wis terbebani dong dengan ragam kesulitan hidup loh Pak. Jangan nambah beban yang lain. Ini tentu masalah penting tidaknya kepala daerah menunjukkan kelemahan rekan mereka di daerah lain. Tapi kelebihan kepala daerah yang ngonten itu berani menghadapi kritik loh. Minimal mau transparan. Apa yang dikerjakan sama dirinya dan sing rutin konten sejak dulu. Buktinya tetap konsisten. Kang Demul itu terus tiap hari. Dan hasilnya bisa mensejahterakan rakyat untuk membantu rakyat. Lu Pak Lutfi nek gak sudi ngonten ya ora apa-apa. Neng kami ini nunggu loh kebijakan apa yang menguntungkan bagi rakyat Jawa Tengah. Bagi rakyat, bagaimana cara kerjane gubernur mau montang-manting mau apa ya itu kan sudah kewajiban sebagai pemimpin Jawa Tengah. Penting hasilnya bisa dirasakan sama rakyat gitu loh Pak. Loh Pak Lutfi gak perlu ikut-ikutan menilai kepala daerah lain yang merekam aktivitas mereka buat diposting di medsos mereka. Loh asal kerjaannya rampung, rakyat dibantu kesulitannya itu jauh lebih progresif. Masa kerja kepala daerah sudah lewat dari 5 bulan, memasuki setengah tahun loh ini. Selama masa kepemimpinan Pak Lutfi di Jawa Tengah hingga lebih 150 hari, gak ngerti apa kebijakan yang berkesan bagi rakyat Jawa Tengah. Kayak gak ada sesuatu yang bisa tak buang, gak kayak gitu loh. Punya gubernur sama gak punya gubernur kayak Rano bedane ini kalau seperti ini. Dan waktu kemarin, saat ada kesempatan pidato, bisa-bisanya loh berlagak cosplay nirukan model kepala daerah yang ngonten. Loh berkaitan dengan kepala daerah yang ngonten, ya ke siapa lagi? Tadi udah tak sebutkan kan. Ya ke Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi viral terus tiap hari. Seharusnya Pak Lutfi ku yang ngilo atau introspeksi lah, berkaca, melihat diri sendiri sebelum meledek kepala daerah yang lain. Jangankan sama Kang Deddy, sama kepala daerah di bawahnya level bupati wali kota. Cara melakukan gebrakan saja kalah. Contoh tuh di Semarang, Mbak Agustin Wilujeng. Wali kota yang baru, perempuan, sudah meluncurkan bantuan operasional RT per tahun 25 juta. Oh, malah genah. Nyata dan bakal berdampak ke lingkungan. Sebab ngurus RT yang kesannya sepele, butuh biaya gede loh. Dikira tugas-tugas Pak RT yang menaungi paling tidak 30 sampai 100 kakak itu orang ngeluh. Oh begawan ngerasa. Jadi RT itu. Ya perkara sampah, buatin surat pengantar yang dibutuhkan warga. Mempercantik lingkungan, ganti lampu, ngecat gapura. Wargane padu. Wargane di PHK.
Yang non fisik ada ngerampungi padudon itu tadi. Lanang wedok, ribut masalah utang dan masalah lain lah, banyak. Hampir sering ketua RT nggone tombok. Tak lakoni, tak alami itu dengan bantuan operasional memadai begitu. 25 juta per tahun minimal beban Pak RT itu diringankan. Itu Semarang loh. Di kabupaten kota lain mungkin ada inisiatif lain yang juga bermanfaat bagi rakyat. Apa APBD Jateng nggak bisa ikut ngasih bantuan operasional RT yang minimal setahun untuk subsidi 1.200.000. Minimal nambahi, meski kecil manfaatnya bisa buat meringankan beban. Terus ini Pak Lutfi itu yang punya jargon ngopeni ngelakoni. Sudah ngapain aja? Banyak pabrik yang tutup, Pak. Sikap Gubernur Jateng gimana nih? Itu kawasan Pantura, kayak di Demak, Pekalongan, Semarang sudah terjadi abrasi air laut. Banyune laut melebu. Minimal ada upaya antisipasinya. Lo mau tetap nungguin giant seawall dari pemerintah pusat, ya keburu rumah warganya kelelep, kebanjiran. Terus tingginya pengangguran di Jawa Tengah. Gimana solusinya? Tidak perlulah mentertawakan gaya kepala daerah yang lain atau tokoh politik yang konten. Dulu Pak Jokowi itu yang ngevlog juga loh. Merekam aktivitas dirinya loh. Ingat enggak? Apa Pak Lutfi lupa itu? Nek Pak Jokowi ngerti apa yang dipidatokan Gubernur Jateng. Apa enggak merasa tersindir itu? Loh, aku karo wong Jawa Tengah aku nunggu sampai kapan ini? Program Pak Lutfi bisa sampai ke rakyat. Mana praktek ngopeni dan ngelakoni? Memelihara dan menjalaninya. Jujur saja, meski tinggal di Jawa Tengah, Bengawan nggak mudeng. Program Pak Lutfi yang jadi andalan apa itu nggak jelas. Tolong bila ada ngompolos yang tinggal di Jawa Tengah, komentarnya di sini nih. Gebrakan mantan Kapolda itu macam gimana itu? Supaya bisa membantu Bengawan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Apa aku yang nggak sempat baca mungkin, atau nggak ngerti, apa beneran nggak ada sama sekali. Kang Deddy Mulyadi itu dalam bekerja, wis ngerantasi banyak masalah. Mulai dari banjir, menata kawasan di pegunungan, menertibkan pelajar di waktu malam, membantu banyak korban peristiwa dan lain, merobohkan hunian liar, sungai-sungai dikeruk, bersih, sampah-sampah dibersihkan. Lalu sesama sebagai single parent, tidak perlu iren memiliki rasa iri, wajar saja lah. Banyak gubernur yang teriak atau belajar pada Kang Deddy buat memimpin wilayahnya. Kayak Gubernur Sherly itu, kepala daerah cantik asal Provinsi Maluku Utara. Kebenaran dia juga single parent. Gak usah cemburu. Dia datang ke Jawa Barat loh. Bukan mau konten, melainkan belajar model-model kepemimpinan yang memiliki dampak bagi warganya. Seperti apa yang dilakukan Kang Demul. Bila Pak Lutfi menghadapi kebingungan, gimana jadi gubernur yang baik, belajar ke Kang Deddy. Itu banyak sungai-sungai di Jawa Tengah yang perlu dikeruk-keruk, betul itu. Hanya ada salahnya itu. Tugas utama kepala daerah itu meringankan beban rakyat. Substansinya itu membantu mengatasi problem warga. Urusan pemerintah kan bisa dibantu Gus Yassin yang jadi wakil gubernur. Wah, wes gubernur jarang turun ke lapangan, acara seremonial aja. Masih juga digarap sama gubernurnya. Seperti wes tak prediksi sejak zaman kampanye dulu. Gak ada atau sulit banget mengharapkan Gubernur Jawa Tengah punya terobosan. Hal yang sama juga dihadapi sama warga Surakarta sana. Wali kota yang didukung Jokowi, yo belas. Tekan saya ini gak ada gebrakannya. Mana wakil wali kotanya ya, mong selfie, dulan rono, dulan rene. Lo Mas Respati sama Mbak Astrid itu kayak bingung kok. Harus gimana mimpin kota? Dulu di periode 2014-2024 ada begitu banyak kepala daerah yang punya inovasi. Ada Mas Diko Ganindunto, ada Bu Risma, wali kota Surabaya, ada Pak Ganjar, ada Pak Ahok, Pak Jarod, dan masih banyak lagi. Begitu di tingkat nasional PDIP sengaja diberangus suaranya, dikerdilkan, aksesnya sampai ke daerah. Sekarang relatif hanya ada Mas Pram dan KDM aja yang bisa kita lihat bekerja dengan baik. Yang menyentuh rakyat. Selain mereka mana ada kabarnya? Pak Lutfi dan Mas Respati hampir tidak memiliki terobosan. Program yang menguntungkan warganya. Ini kritikan dari kami loh. Bagi kepala daerah Surakarta dan Jawa Tengah. Soalnya setelah terpilih dan dilantik,
Gak terlihat penyelesaian atau ngejar target. Biar programnya terrealisasi. Ya sebagai kepala daerah, Pak Lutfi kan ya tahu tuh ada tantangan yang nggak sama. Secara subjektif, yang dihadapi Kang Deddy Mulyadi itu jauh lebih berat loh daripada di Jawa Tengah. Belum lagi di tingkat kepadatan penduduk, partisipasi sekolah, industrialisasi, kemiskinan dan lain sebagainya. Karakter orang Jawa Tengah itu ya luweh manut. Wong Jawa Tengah itu nut tuturi handar beni dibanding sama tetangganya. Loh buktinya setelah Pak Lutfi terpilih dan belum ada hasil kerja yang nyata. Apa ada protes masyarakat Jawa Tengah? Rana, ya cuma kritik dari kawan ini. Termasuk dulu pas saat pertama jadi calon. Ubyang-ubyung ke Sumber. Berulang kali ketemu Pak Jokowi. Ya dibiarkan saja sama warga, nggak diprotes. Padahal ya banyak yang ngerti, dekat sama Pak Jokowi itu malah diragukan kredibilitasnya. Silakan yang nggak percaya sama apa yang tak sampaikan. Cek ke Jawa Tengah, orang-orang Jawa Tengah. Apa yang bisa atau program unggulan yang dijalankan. Yang meringankan beban warga loh. Nah program penghapusan tagihan pajak kendaraan itu ya mau niru cara Kang Deddy aja, bukan idenya sendiri. Terus tenan cilokon. Kudu ngampet berharap pada provinsi sampai tahun 2029. Kuwi wae lho. Nek pilkada beneran masih 5 tahunan, kalau nuruti putusan MK, maka sing tak rasane iso tekan 2031. Weh, alah suwene biang. Secara matematika, Jateng sebagai provinsi kandang banteng, idealnya Pak Lutfi sulit menang. Justru di pilkada kemarin, dia bisa mengalahkan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Nek pertarungannya wajar, apa mungkin hasilnya seperti pilgub kemarin? Enggak lah. Di Semarang dan Kota Solo, perhitungan suara pilgubnya saja bisa anomali, sulit, rumit dijelaskan secara logika. Di 2 kota itu, pilkada kota jumlah suara bisa berbeda dengan hasil pilgub. Di Semarang, cawali dari PDIP dominan. Hasil pilgub tingkat kota kalah. Di Solo, cawali PDIP kalah, tapi hitungan hasil pilgub tingkat kota bisa menang. Padahal jumlah kandidat baik di tingkat kota maupun sama-sama 2. Nah ini anomali. Masa iya pilihan orang atau pilihan bisa beda buat kota dan provinsi secara teori loh. Orang masuk itu bos. Saya pernah jadi penyelenggara pemilu juga. Apal. Loh fakta ini bukan menandakan aku move on dari pilkada. Bukan itu. Yang beginian tak ceritakan, ya ada faktor yang gak realistis yang menyebabkan Pak Lutfi unggul kemarin itu. Respati unggul juga di Surakarta. Secara teori, politik kemungkinan jelas kecil ini. Rakyat Jawa Tengah mestinya berkaca. Ngedukung orang, jangan lihat siapa yang mendukung si kandidat. Yang mau mimpin itu yang kita pilih loh. Akibatnya ya sudah. Mari kita rasakan bareng-bareng. Tambah seneng mau tambah senep. Nah, terus malah mulus. Bayangke apa yang terjadi di Jawa Tengah. Lah ngonten Kang Deddy Mulyadi itu malah iso ngerusak moodku ini. Ya pengen lihat kontennya Pak Kang Deddy terus yang penuh inspirasi, penuh inovasi. Dan itu bisa dicontoh oleh kepala daerah yang lain. Nggak usah malu lah. Berkaca, mempelajari, belajar dari apa yang sudah dilakukan Kang Demul di Jawa Barat. Baik dan sangat dirasakan oleh rakyatnya. Oke ya, salam Bengawan, salam ngumpul. Semoga menjadi inspirasi yang baik untuk semua kepala daerah di seluruh Indonesia. Salam Bengawan, dadah. Halo guys. Kowe lek ceblok lara wis to.